Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan, kita angkat pujian Aba Bapa. Oh
Segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kalau Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Engkau layakkan kami juga setiap hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami dengan segala keterbatasan kami untuk hormat dan kemuliaan Engkau saja. Kau urapi Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu.
Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah pengharapan kami. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak tahu rencana-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau pakai dengan luar biasa Bapak Pendeta Daniel Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai beliau Tuhan, biarlah setiap apa yang keluar dari mulut dan hatinya semua berasal daripada Engkau saja. Terima kasih atas semua itu Tuhan, segala kuasa jahat yang akan mengganggu kami dalam perenungan ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan sedia untuk menerima firman-Mu. Dan tolong kami juga Tuhan untuk kami boleh melakukannya dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu juga. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Kita bisa ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, dilahirkan dari roh dan air. Dilahirkan dari air dan roh. Kita akan sama-sama periksa Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Sidang Tuhan menyimaknya, saya akan membacakan. Perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kita mengetahui bagaimana Nikodemus adalah seorang Farisi, guru agama Yahudi, tetapi dia tidak paham tentang kelahiran kembali. Di ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu sekalian, sungguh ini Yesus sendiri yang menerangkan kepada Nikodemus, dan pada pagi hari ini kepada kita semua jemaat Tuhan di Sinai, untuk kita mengerti dan kita harus mengalami dilahirkan dari air dan roh. Karena jelas Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh, ya. Saudaraku sekalian, bayangkan kalau kita tidak mengalami kelahiran dari air dan roh, atau tidak mengalami kehidupan baru ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya saudaraku sekalian, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak mengalami kelahiran baru, mereka tidak bisa melihat, ya, melihat saja tidak bisa, apalagi masuk menikmati kerajaan Allah, menikmati keselamatan. Jadi sungguh-sungguh dijelaskan oleh Tuhan Yesus untuk kita juga selalu, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 2, ya, kita harus memikirkan perkara yang di atas, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan pada saat itu Nikodemus menanyakan hal ini mengenai dilahirkan kembali, karena saya tidak mengerti.
Di ayat kelima dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas, tegas Tuhan Yesus berfirman, sesungguhnya, diulangi lagi, sesungguhnya, berarti benar-benar, tidak ada tawar-menawar, ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi benar-benar tegas, ya. Siapa yang ingin menerima keselamatan, masuk dalam kerajaan Allah, harus mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Jadi yang pertama, pentingnya kelahiran kembali. Artinya kita mengalami hidup baru. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlunya orang yang percaya kepada Kristus lalu mengambil tindakan iman, baptisan air, masuk di dalam baptisan air. Ya, inilah yang memperjelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dilahirkan dari air dan roh. Saudaraku sekalian, sehingga melalui pertobatan, di mana orang mengalami proses kehidupan baru, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus, setelah percaya, dia harus dilahirkan dari air. Artinya dia harus masuk dalam proses pembaptisan air. Ya Bapak Ibu sekalian, baptisan air itu artinya ditenggelamkan atau baptiso. Yang ditenggelamkan di dalam air atau dikubur, artinya kehidupan kita dikubur. Dan kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. Hidup baru. Kehidupan yang lama ditinggalkan, dilepaskan di dalam baptisan air itu. Oleh karena itu kita denominasi GBIS percaya bagi orang yang menerima Kristus Yesus harus menerima baptisan air. Dan mereka akan mengalami baptisan roh, yaitu Roh Kudus sendiri yang membaptis orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Menerima baptisan air, yaitu dilahirkan dari air dan dibaptis dalam roh. Jadi kita semua mengalami kehidupan baru seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Hidup baru bersama dengan Kristus Yesus. Ya saudaraku sekalian, dan kita diperlengkapi dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus dengan karunia-karunia ilahi, yaitu roh yang membaptis kita. Saudaraku sekalian, yaitu roh di dalam Kristus Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberi contoh yang indah. Ya, saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus
Di Matius 3 ayat 16 dan 17 ya, menerima baptisan selam yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus keluar dari air pada waktu itu, langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Ketika langit terbuka, terdengarlah suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ya, inilah saudaraku sekalian contoh yang jelas. Kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri ketika dibaptis, saat dia ada di dunia juga, dia diperkenan oleh Bapa ketika dia dilahirkan dari air, yaitu menerima baptisan air, dan Roh Allah turun seperti burung merpati. Sering digambarkan logo-logo Roh Kudus, gambar burung, ya Bapak Ibu sekalian. Ini diperlihatkan dan mencontoh bahwa Roh Allah itu seperti, ya bukan burung sungguhan, tapi seperti burung merpati. Kita akan periksa di dalam Titus 3 ayat 5 sampai dengan 8. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, ini jelas sekali dikatakan di Titus juga. Supaya jemaat mengerti, kita semua tahu. Dan kita harus mengalami pertobatan di dalam hidup kita lewat baptisan air dan Roh. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dan mengajarkan kepada guru besar Nikodemus yang tidak mengerti tentang pertobatan, kelahiran baru di dalam Kristus. Jadi perkataan ini benar. Dikatakan, ya, aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi setelah kita mengerti, kita hidup baru, dibaptis hidup baru bersama dengan Kristus, dan kita menjadi kejadian yang baru dikatakan di Korintus. Itu kita memiliki sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita membaptis kita dengan Roh-Nya. Ya, sehingga kita memiliki sifat-sifat yang baru, sifat-sifat ilahi yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana
Ya, saat Tuhan Yesus menerangkan kepada Nikodemus pada waktu itu. Saudaraku sekalian, permulaannya Nikodemus merasa tidak mengerti dan dia tidak percaya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dikatakan di ayat ke-9. Karena kata Tuhan Yesus, engkau tidak menerima kesaksian tentang hal duniawi, apalagi tentang hal-hal surgawi, kata Yesus. Dan di situ diterangkan bagaimana Yesus Kristus adalah anak manusia yang dijanjikan sebagai Mesias, yaitu yang diurapi dari mulai di perjanjian lama dan akhirnya digenapi di perjanjian baru. Kita bisa melihat peristiwa bagaimana Musa juga memimpin bangsa Israel di padang belantara. Ketika mereka mengelilingi tanah Edom, mereka tidak dapat menahan hati mereka. Di tengah perjalanan itu, umat berkata-kata, memberontak, melawan kepada Allah dan Musa. Mereka tidak taat. Padahal mereka sedang di dalam penyelamatan. Perjalanan Allah menuntun umat bangsa Israel yang ditindas di negeri Mesir, dibawa dengan pimpinan Musa dan penyertaan Allah. Tetapi inilah sifat manusia, ya, karena belum mengalami baptisan air dan roh, jadi mereka mengomel ketika menghadapi kesengsaraan, ketika mereka tidak mendapatkan makanan, atau mereka haus ketika di dalam belantara. Saudaraku sekalian, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran, ya. Inilah tabiat manusia yang ingin kembali kepada dosa, kepada kehidupan yang lama. Umat Israel saat itu mengomel, mengapa kami dibawa ke padang belantara? Apakah kami harus mati di sini karena kami tidak menemukan makanan, karena kami kehausan, panas, tidak ada air minum? Saudaraku sekalian, padahal Tuhan menyediakan mana. Selama 40 tahun Tuhan anugerahkan pada pagi hari mereka dapat memungut mana itu. Ya saudaraku sekalian, tetapi mereka merasa tidak suka. Dikatakan mereka mengalami kebosanan dengan makanan yang tawar. Ya, saudaraku sekalian, saat itu juga mereka suatu kali ingin makan daging. Mereka bosan makan mana saja. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua. Jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan di perjanjian baru saat ini juga, ketika kita menerima makanan rohani, firman Tuhan, setiap saat diberitakan, kita bosan. Itu saja, bosan. Saudaraku sekalian, jangan sampai hal itu keluar daripada mulut kita. Ya, karena Tuhan tidak suka akan omelan, gerutuan dari mulut-mulut umat yang tidak mengerti.
kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika mereka tidak taat, umat bangsa Israel pada saat itu, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, memberontak, tidak taat, tidak percaya akan pimpinan Musa. Mereka mengomel karena tidak ada roti dan air. Juga bosan akan makanan hambar, yaitu mana selama 40 tahun mereka alami. Kami telah muak. Demikian omongan orang yang tidak baik, ya saudaraku, umat Tuhan Bani Israel. Sehingga Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Sehingga banyak umat bangsa Israel pada saat itu yang mati. Lalu mereka memohon kepada Musa untuk berdoa. Karena mereka menyesal telah berdosa, melakukan hal yang melawan kepada Tuhan, tidak taat. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga yang dipancangkan pada sebuah tiang. Jika ada yang dipagut oleh ular tedung dan dia melihat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, maka umat itu tetap hidup, tidak mengalami kematian. Ini memberikan gambaran kepada kita semua saat ini juga, untuk kita selalu memandang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, untuk menggantikan hutang dosa manusia, sehingga harus ditumpahkan darah. Ya, saudaraku sekalian, sering kita juga melihat di dalam perjanjian lama yang umat yang datang ke bait Allah masuk di dalam menyerahkan korban, ya, dengan menyembelih domba, sapi atau merpati sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka harus melakukan hukum Taurat, ya, pengampunan atas segala dosa-dosa mereka. Ketika mereka mau masuk di dalam bait Allah, mereka masuk di dalam korban bakaran. Saudaraku sekalian, ini melambangkan bagaimana pengampunan manusia saat itu diatur oleh imam, ya saudaraku, dan mereka harus berkorban dengan darah hewan, darah binatang. Tetapi saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana gambaran juga ketika Musa pada saat itu disuruh oleh Tuhan membuat ular tedung tembaga. Ya, ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga, Dia telah mati berkorban buat saudara dan saya. Saudaraku, sebentar kita juga akan sama-sama, ya, masuk di dalam sakramen perjamuan kudus untuk kita mengingat pengorbanan Kristus yang begitu besar. Saudaraku, di ayat 14 dan 15, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik, ya, di ayat ke-21 tadi. Yaitu kita mau datang kepada terang dunia. Karena Yesuslah terang dunia itu. Dan juga kita akan lihat juga di mana Raja Daud sendiri mengatakan bahwa terang dunia itu, bahwa Kristus adalah terang dunia, Tuhan adalah terangku. Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, janganlah kita merasa takut atau gemetar melihat keadaan situasi dunia saat ini. Karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dan dialah benteng hidup kita. Ya, kita sudah memasuki di bulan Maret, minggu yang pertama di tahun 2022. Semua dunia mengalami keadaan yang semakin suram. Pandemi beserta dampaknya belum juga berakhir. Ya, ekonomi dunia makin terpuruk. Saudaraku, harga minyak bumi meningkat. Baru-baru saja kita mengalami bagaimana BBM naik, Pertalite, dan yang lainnya. LPG, gas LPG, bahan bakar bagi ibu-ibu di rumah tangga, juga harganya naik. Sehingga banyak hal yang menekan rakyat saat ini, ya. Pengusaha tahu tempe kemarin-kemarin ini juga protes karena harga kedelai yang tidak terkendali. Akhirnya juga pedagang daging protes juga. Sehingga saat ini terjadi inflasi, ya. Dan ini pun tidak dialami oleh negara kita, tetapi di seluruh dunia demikian mengalami hal seperti ini. Tetapi bagi kita semua, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, janganlah kita menjadi gemetar dan takut dalam menghadapi keadaan dunia semakin sulit dan semakin biaya hidup semakin mahal. Ini sudah dinubuatkan. Dan ini permulaan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan tentunya kita sudah mengerti, ya, saudaraku, karena kita hidup di dunia tidak selamanya. Dan kita tidak perlu mencintai dunia ini dengan segala isinya. Karena kalau kita mencintai dunia dan segala isinya, maka itu menjadi setrunya Allah. Kita sudah diubahkan hidup kita. Karena kita percaya bahwa Yesuslah sebagai juru selamat, jalan satu-satunya mempersatukan kita, orang yang tadinya harusnya binasa dan berdosa,
telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh korban Kristus. Sehingga saat hari ini kita di awal bulan, kita mau selalu melakukan tindakan profetik, yaitu masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, makan dan minum tubuh Kristus. Karena dengan kita lakukan hal yang baik ini, kita mengenang kebaikan Allah, kita mengenang kebaikan Tuhan. Dia telah menebus segala dosa dan kesalahan kita, yang seharusnya kita binasa. Dan kita mau memikirkan selalu hal-hal tentang kekekalan, yaitu kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, inilah satu-satunya jaminan bagi kita semua orang yang beriman dan percaya kepada Kristus Yesus. Bahkan yang sudah mengerti akan baptisan kehidupan baru, ya, dilahirkan dari air dan roh, maka iman kita semakin teguh menghadapi keadaan dunia saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau melakukan hal-hal yang baik untuk membangun iman kita. Bahkan kehidupan kita boleh mendukung saudara-saudara kita yang lain yang mungkin ada di dalam kesusahan, ada di dalam sakit. Kita juga mau memberikan dukungan, mendoakan mereka, supaya mereka juga boleh kuat menghadapi segala keadaan situasi dunia saat ini. Karena kita sudah menerima tebusan Kristus Yesus, dan hidup kita mengalami pembaharuan, sehingga hidup kita boleh menyenangkan selalu hatinya Tuhan. Amin. Terpuji namamu ya Bapa, Kau sudah memberkati sidang Tuhan saat ini, dari permulaan sampai dengan selesainya ibadah kami. Bapa, terima kasih Kau telah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami semua, sehingga iman kami semakin kuat menghadapi situasi keadaan dunia saat ini. Dan kami boleh mengerti rencana Tuhan begitu indah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Dan kami mau selalu taat, menjadi umat yang dengar-dengaran, yang melakukan firman Tuhan, sehingga menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami yang sekolah, yang meniti karir. Tuhan memberikan keberhasilan kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini, mungkin terganggu kesehatannya. Bapa sendiri yang menjamah saat ini ya Tuhan, memberikan kesembuhan yang sakit, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Bahkan kami bila mengalami kekurangan secara finansial sekalipun, Engkau Maha Tahu, Kau akan memberkati kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan semua yang membalas dengan berkat yang berlimpah. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan, baik yang jauh maupun yang dekat. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Kita nyanyikan I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because
Selamat pulang, Tuhan memberkati.